Saudara, hari keempat banjir masih merendam permukiman warga di Perumnas Antang, Blok 8 dan Blok 10 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketinggian banjir yang mulai sedikit menurun dari sebelumnya 2 meter menjadi 1 meter. Di hari keempat banjir, ketinggian air mulai surut, saudara. Sebagian warga yang mengungsi pun mulai kembali ke rumah mereka untuk melihat kondisi rumah yang terendam banjir. Ada juga warga yang mulai bersih-bersih di lokasi yang sudah surut. Dari data BPBD Kota Makassar, jumlah kecamatan yang terdampak banjir kini menyisakan 4 kecamatan. Air sudah banyak surut, sudah banyak juga warga yang pulang membersihkan rumahnya. Untuk data yang ada, sudah 7 kakak yang pulang. Jadi sejauh ini ada berapa yang bertahan di pengungsian? Masih ada 28 kakak. Itu berapa? Sebagian kemungkinan sebentar siang sudah. Pemerintah Kota Makassar menetapkan status tanggap darurat banjir hingga 17 Februari. 5 kecamatan terendam banjir dan membuat 5.000 warga harus mengungsi ke 48 titik pengungsian. Ketinggian banjir bervariasi dari 1 meter hingga 2 meter, saudara. Sejumlah bantuan dari Kementerian Sosial telah disalurkan ke posko pengungsian. Tertinggi dari standar. Ya, ini tertinggi dari standar. Yang tertinggi kemarin luar biasa. Kami bicara dengan beberapa ketua RT RW, teman-teman pemuda-pemuda, dikatakan bahwa ini paling cepat, paling tinggi, sama dengan 2018 kemarin. Nah, jelaskan ini sama sejalan dengan izin atau surat pembukaan bilik-bilik, kemudian banjir juga di Maros. Kalau bilik-bilik dibuka sudah jelas, pasti dari arah situ. Sementara itu, saudara, bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Maros tidak hanya merendam permukiman warga. Banjir juga merusak infrastruktur jalan, bahkan menyebabkan aspal jalan terangkat. Rekaman video amatir milik warga ini memperlihatkan derasnya arus banjir yang menerjang Jalan Nasrun Amrullah di Maros pada Rabu 12 Februari. Bahkan aspal jalan sampai terangkat akibat dorongan arus banjir yang mengalir deras. Kerusakan aspal jalan akibat banjir ini diperkirakan sejauh 15 meter dengan lebar 2 meter. Selain merusak infrastruktur jalan, bencana banjir juga melanda lahan pertanian seluas 5.000 hektar. Pemkab Maros hingga kini masih mendata dampak dan kerugian akibat banjir. Bencana banjir sebelumnya melanda 14 kecamatan di Kabupaten Maros termasuk wilayah perkotaan. Beberapa infrastruktur kita yang akhirnya jadi korban atau rusak itu akan kita data setelah kondisi air stabil, tapi memang ada beberapa laporan misalnya di Jalan Nasrun Amrullah, jalanan kita aspalnya terangkat, ada beberapa tempat ya kita akan data, termasuk luas lahan sawah kita yang sekitar 5.000 hektar yang saat ini terdampak juga banjir. Ini yang juga kita lagi data semuanya dan kita akan laporkan bagaimana situasi penanganan infrastruktur yang memang rusak akibat banjir ini. Banjir yang merendam Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros membuat aktivitas warga terbatas. Warga juga mulai diserang penyakit gatal dan batuk. Sesekali mereka memanfaatkan perahu sampan untuk beraktivitas keluar masuk membeli pasokan makanan. Sulitnya akses keluar masuk membuat warga berharap ada bantuan dari pemerintah berupa sembako dan obat-obatan. Karena masih bisa di tempat di rumah. Masih bisa di tempat di rumah. Tetap bertahan untuk jaga barang-barang juga. Iya, jaga barang. Di warga sendiri gimana, Bu, untuk kesehatannya? Sudah ada yang diserang penyakit atau gimana? Paling flu. Sudah anak iya. Ada yang flu. Bu, apa sih yang kemudian diharapkan dari warga dari banjir ini, dari pemerintah? Semoga ada cepat bantuan seperti makanan, Pak, karena di sini kan susah untuk keluarnya cari makanan. Susah ya. Iya. Kalau obat-obatan itu? Obat-obatan juga perlu, Pak. Obat-obatan iya, juga. untuk anak. Karena anak rawan flu, batuk, demam. Iya. Jumat pagi, saudara, banjir di Kabupaten Maros mulai surut. Warga mulai membersihkan material sampah dan lumpur yang terbawa arus air akibat banjir. Walau masih terendam banjir, ketinggian banjir di Dusun Kampala, Desa Bonto Matene, Kecamatan Marusu perlahan surut. Warga mulai membersihkan sisa material lumpur dan sampah yang terbawa arus.
Akses jalan yang sebelumnya terisolasi juga sudah mulai bisa dilewati. Banjir sebelumnya melanda 14 kecamatan di Kabupaten Maros dan kini tersisa 6 kecamatan yang masih terdapat genangan air. Lalu bagaimana kondisi banjir terkini di Kabupaten Maros? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Aziz Hamid. Selamat siang Aziz, masih ada 6 kecamatan yang terendam banjir, lalu bagaimana kondisinya siang hari ini? Ya, benar sekali. Jadi memang 6 kecamatan dari 14 sebelumnya yang terendam banjir hari ini berangsur mulai surut kembali. Seperti halnya di tempat saya berdiri, ada jalan antar kecamatan Kabupaten Maros. Yang tadinya di pagi jalan ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Nah hari ini, saat ini siang ini, kendaraan tertentu itu sudah bisa melintasi jalur ini, meskipun beberapa pengendara juga masih belum bisa melewatinya karena dikhawatirkan dengan kendaraan yang masih tak hendak dijalankan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, diperkirakan banjir akan pulih atau banjir akan surut sepenuhnya di tempat ini pada sore nanti. Nah saat ini juga warga di tempat ini sudah mulai beraktivitas, sudah melakukan pembersihan dari material lumpur dan sampah yang terbawa arus yang ada di rumah-rumah mereka. Aziz, lalu apakah hingga siang hari ini sudah ada bantuan seperti sembako dan juga obat-obatan bagi warga yang terdampak banjir? Bantuan berupa sembako dan obat-obatan. Sebenarnya sejak hari pertama banjir itu sudah disalurkan dan didistribusikan oleh pemerintah dan seluruh pihak-pihak terkait. Namun untuk di wilayah ini sendiri, khususnya di Dusun Kampala di Desa Botomaten yang Kecamatan Maros, sejauh ini belum ada bantuan yang sampai ke masyarakat. Namun tadi kami mendapat informasi dari pemerintah daerah bahwasanya bantuan itu telah diterima saat ini oleh pemerintah desa di posko logistik yang ada di pusat kota Kabupaten Maros. Mungkin akan diseluruhkan pada sore nantinya untuk masyarakat yang terdampak mencapai 300 orang kepala keluarga yang terkena dampak di tempat ini. Aziz, apakah untuk akses jalan terutama di 6 kecamatan yang terendam banjir saat ini sudah bisa dilewati? Ya. Untuk akses jalan sendiri, ini merupakan salah satu lokasi yang cukup parah ketika banjir terjadi. Yang terdalam hari ini yang pernah kita jumpai untuk akses jalan penghubung, dan hari ini itu sudah bisa dilalui meskipun beberapa titik di 6 kecamatan ini masih ada genangan-genangan air, namun sudah perlahan mulai surut dan bisa dilintasi oleh pengendara yang beraktivitas. Baik, terima kasih atas laporan Anda Aziz Hamid langsung dari Maros, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali.